Halo, dengan saya Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV. Saya akan berbicara soal Manchester Biru atau Manchester City yang memastikan tiket mereka menuju ke Istanbul untuk bermain di laga final UCL atau Liga Champions 2023, dan lawan yang sudah menunggu mereka adalah Internazionale of Milan, wakil dari Italia. Itu pertandingannya akan dimainkan pada tanggal 10 Juni ya akan datang, atau 11 Juni ya, dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dan pertarungan itu berlangsung di Stadion Atatürk, Istanbul, Turki. City mendapatkan tiket mereka itu setelah mereka membantai habis juara bertahan Los Blancos Real Madrid di Stadion Etihad pada Rabu dini hari. Tidak tanggung-tanggung 4 gol tanpa balas dihajar oleh pasukan Pep Guardiola. 2 gol diantaranya atau brace ya dihasilkan pemain asal Portugal Bernardo Silva, dan 2 gol lainnya itu lahir di babak kedua lewat pemain belakang Akanji dan juga pemain pengganti Julian Alvarez. Masuk dia di 2 menit terakhir menggantikan Erling Haaland, dan Alvarez bisa mencetak gol. Dalam pertandingan ini Kevin De Bruyne yang bermain di gelandang serang itu memberikan 2 assist gemilang dia. Tidak mencetak gol tapi assist dia itu bermanfaat sekali. Di gol pertama, gol pembuka Bernardo Silva, dia memberikan umpan yang baik dan dihasilkan tembakan kaki kiri dari Bernardo Silva. Tidak bisa diantisipasi, diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois dari Madrid. Gol ini yang memicu motivasi yang luar biasa dari anak-anak City untuk terus bisa menekan habis ya pertahanan dari Madrid. Dan Madrid memang tidak berdaya, Madrid tidak berkutik dalam pertandingan ini, dan mereka layak memang untuk kalah menghadapi Manchester City. City bisa mendapatkan gol lagi lewat Bernardo Silva. Lagi-lagi ini umpan atau tembakan yang diawali oleh Ilkay Gundogan ya, kapten mereka, setelah bekerja sama dengan Jack Grealish, dan Gundogan bisa menembak bola mantul dan tandukan kepala dari Bernardo Silva. Tidak terkawal pemain ini ya, dan 2 gol ini saya pikir sudah mantap buat mereka untuk bisa mengunci tiket menuju ke final. Sebelum ada 2 gol di babak kedua dengan tandukan dari Akanji, memanfaatkan assist yang baik dari seorang Kevin De Bruyne. Memang terlihat seperti ada gol bunuh diri karena itu mengena juga badan dari pemain belakang Eder Militao, pemain belakang dari Madrid, tapi itu sah atas nama Akanji. Dan gol keempat penutup dibuat oleh Alvarez. Ini suatu kerjasama juga yang baik. Umpan terobosan dari Phil Foden yang juga masuk di babak kedua ini membuat Alvarez berlari dengan sendiri berhadapan one on one dengan Thibaut Courtois, dan dia memblessing bola ke sudut kanan penjaga gawang Courtois. Bola masuk, tidak bisa dijangkau dengan baik, dan saya kira ini kemenangan yang meyakinkan. Kalau lihat juga dari ball position, penguasaan bola bagi City, mereka unggul 60-40. Ada 16 tembakan mereka, ada ini on target mereka bahkan bisa sampai 8 bahkan lebih, dan 4 gol. Mestinya mereka bisa menang lebih dari 5 gol. Erling Haaland 2 kali tembakan dia itu dimentahkan oleh Thibaut Courtois. Jadi memang saya rasa layak bagi City untuk menuju ke babak final. Dan di luar dugaan juga bagi saya bahwa Madrid ini dengan kekuatan penuh mereka tampil tidak tidak greget kalau bisa dilihat. Terkunci permainan mereka, tidak berkembang. Padahal yang dimainkan oleh Ancelotti sebagai pelatih di starting 11 itu bagus. Ya, di belakang selain Thibaut Courtois di bawah Mister, Carvajal di kanan, Camavinga di kiri. Salahnya mungkin pasangan dari Alaba dan Eder Militao. Kalau dimainkan sejak awal Rudiger seperti di leg pertama, di mana Rudiger mampu mengunci pergerakan Haaland, itu bagus. Tapi dengan Militao yang membuat kesalahan-kesalahan yang sepertinya tidak perlu terjadi, ya itu resiko yang harus dibayar oleh Madrid ketika mereka kalah dalam pertandingan ini. Ya. Di tengah sebenarnya mereka punya kekuatan dengan gelandang terbaik mereka, Valverde, Modric, dan juga Toni Kroos. Ini juga yang tidak berkembang, tidak jalan dengan baik. Modric harus tidak kelihatan, Kroos bahkan ditarik keluar. Karena memang tidak jalan sama sekali, tidak berdaya, tidak berkutik mereka. Di depan juga adalah 3 pemain terbaik. Benzema sebagai striker, ada Rodrigo di kanan, dan juga ada Vini Junior di kiri. Ini pun tidak punya gebrakan yang luar biasa. Vini Junior yang memang pergerakan individu sangat bagus, namun sulit. Permainan rapat dari pemain-pemain disiplin dari
anak-anak City ya, bagaimana mereka pressingnya sangat tinggi yang membuat pemain-pemain Madrid itu akan kehilangan akal untuk bisa masuk menembus pertahanan dari City yang digalang dengan baik sekali oleh Ruben Dias. Nah, permainan City saya pikir yang bagus karena mereka punya double pivot yang kuat, Rodri dan John Stones, yang kembali memainkan peran mereka sangat penting di dalam mendukung setiap serangan ketika mereka menyerang, dan dalam bertahan ketika ditekan itu sangat bermanfaat dengan Rodri dan Stones untuk turun ke bawah, membantu Akanji, Kyle Walker di sana dan Ruben Dias. Jadi saya pikir memang layak, inilah kesempatan bagi Pep Guardiola untuk bisa menikmati harapan dia ya, merebut gelar juara UCL yang belum dia dapatkan bersama dengan City. Kalau di Barca kan dia oke, dia gagal di Munchen, sekarang dengan City. Sebelum mungkin dia pergi, dia ingin mempersembahkan ini gelar satu-satunya yang dinantikan, dimimpikan oleh seorang Pep. Semoga dia bisa berhasil, bisa mendapatkan UCL ini bersama dengan Manchester City, karena kalau di IPL kan kita tahu bersama, dia udah bisa mendapatkan itu. Bahkan di 3 tahun terakhir ini, kesempatan untuk bisa meraih gelar juara IPL terbuka. Sekarang mereka akan tinggal menunggu waktu menang lawan Chelsea nantinya. Ya, di akhir pekan ini mereka juara. Itu saya pikir yang mereka bisa raih dari Arsenal yang tadinya terus bisa memimpin. Mereka sudah pernah juara di FA Cup, di lokal ya, Piala Carabao, apalagi mereka bisa juara. Sekarang tinggal di UCL, dan saya rasa itu terbuka sekali peluang mereka. Namun tetap hati-hati karena Inter Milan juga berambisi untuk bisa menjadi juara setelah Inter Milan menyingkirkan AC Milan, juga dengan gemilang tanpa kebobolan mereka. Ya, agregat mereka 3-0, menang di leg pertama 2-0 dan di leg kedua 1-0. Ya, dan kita akan tunggu nantinya duel final yang pasti menarik. Wakil Italia yang kuat dalam bertahan menghadapi wakil Inggris yang kuat dalam menyerang. Siapa yang akan memenangkan nanti kita bahas berikutnya. Oke, dengan saya Bung Ropan, ingat, bola itu bulat, giring terus.